Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema merasa kehilangan mantan. Lakukan ini agar mantan yang nelongso kehilangan kamu. Sekarang bagaimana mantan bisa merasa kehilangan? Karena setiap hari dia tahu bahwa kita terus berusaha untuk mendekati dia. Dia tahu bahwa setiap hari kita berusaha mengintip apapun yang dia posting di media sosialnya, dan dia juga tahu bahwa setiap hari kita bersedih karena melihat kemesraannya, kebahagiaannya dengan orang ketiga. Ya, jadi ya, orang ketika didekati terus, maka yang terjadi umumnya orang merasa risih, tidak enak, ya, merasa terganggu dan seterusnya. Berbeda ketika orang yang sudah biasa mendapatkan gangguan, ya, biasa didekati, biasa dikejar-kejar, tiba-tiba fansnya menghilang, tidak ada, ya, maka apa yang akan dia rasakan? Dia akan merasakan kesepian. Manusia itu begitu, tidak pernah merasa puas dengan apapun yang dia dapatkan hari ini. Ketika hari hujan, kita berdoa agar matahari muncul, ada panas, sehingga bisa menjemur pakaian, sehingga bisa kemana-mana naik sepeda motor, dan seterusnya. Tapi tidak taunya jalan panasnya 2 bulan, mulai berdoa agar hujan turun. Lagi di jalan hujan turun, berdoa agar hujannya reda dulu, paling tidak sampai dia ke rumah. Jadi manusia itu selalu begitu. Ya, kita berusaha untuk berdandan secantik, setampan mungkin, pasang foto di Instagram, diedit biar kelihatan menarik. Nggak taunya fansnya bermunculan di mana-mana dan berdatangan setiap hari. Seharusnya kan senang ya, karena tujuan menjadi orang terkenal kan biar fansnya banyak. Tapi ternyata yang dilakukan malah berusaha menghindar, ya, kemana-mana sedapat mungkin wajahnya jangan sampai kelihatan karena merasa terganggu, risih, dan seterusnya tadinya. Karena itu ya, kita terlalu banyak menginvestasikan waktu untuk mencari tahu apa yang mantan lakukan di dalam kehidupannya. Kerugiannya, mantan bukan menjadi respek, malah menjadi semakin menjauh dari kita. Ya, kemudian kita juga jadi tidak sempat ngapa-ngapain, tidak sempat lagi belajar, tidak sempat lagi bekerja, tidak sempat memikirkan apa yang akan kita lakukan untuk masa depan kita. Ketika melihat postingan mantan di media sosialnya, waktu yang digunakan untuk berpikir bagaimana cara agar tahu apa yang dia posting, kan itu sudah memakan waktu banyak. Begitu tahu yang dia posting adalah kemesraan, romantika dia dengan pasangan barunya, kita juga menghabiskan begitu banyak waktu untuk bersedih. Nah, karena itu ya, bagaimana caranya sekarang agar mantan yang merasa kehilangan kita? Kan mudah saja, ya. Jadi, satu, tunjukkan bahwa Anda
baik-baik saja, Anda tidak bersedih, Anda tidak nelongso. Karena itu postinglah sesuatu yang memberikan kesan bahwa Anda oke-oke saja tanpa kehadiran mantan, terlepas di dalam hati Anda terus menangis. Ya. Kemudian yang kedua, kalaupun Anda masih luar biasa pengen tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan mantan, kalau pengen tetap ngintip postingan di akun media sosial mantan, lakukan dengan cara-cara sehalus mungkin agar dia tidak tahu bahwa sesungguhnya Anda terus mencari tahu apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Karena Anda bisa minta bantu ke sahabat, ke teman Anda yang juga punya akun media sosial ya, yang mantan tidak mengenal dia, yang latar belakang pendidikannya berbeda dengan Anda sehingga tidak dihubung-hubungkan, oh ini temannya Anda, kan begitu. Anda bisa minta bantu dia untuk bisa melihatkan. Tetapi ketika Anda sendiri yang terus melakukan, ya cepat atau lambat dia tetap akan tahu bahwa Anda terus mencoba mendekati dia, terus mencoba masuk ke dalam kehidupan dia tadi. Ya. Nah, sekarang ya, kita ini kan hidup satu kali. Bagaimana di dalam hidup yang satu kali ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Waktu yang Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya, agar tidak menjadi waktu yang sia-sia. Begitu ya. Jadi kenapa demikian? Ya agar kita jangan jadi orang yang menyesal di kemudian hari. Masa muda cuma digunakan untuk bersedih, ya, meratapi perpisahan dengan mantan. Tidak sempat membangun fondasi bagi masa depan kita. Di masa depan mantan berjaya dan kita tetap akan dilupakan. Ya. Masa muda tidak kita gunakan untuk beribadah. Nanti baru sadar untuk beribadah ketika sudah tua. Mau sholat sunat yang banyak sudah tidak kuat karena sudah rematik. Mau menunaikan ibadah haji, ya, mungkin tabungan tidak kunjung cukup-cukup, kalaupun cukup, ibadahnya menjadi tidak maksimal karena tenaganya sudah tidak sekuat ketika masa muda dulu. Mau banyak mengerjakan puasa sunnah, perutnya sudah tidak kuat karena ada sakit asam lambung, karena sakit mah, dan seterusnya. Karena itu masa muda harus Anda manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena masa muda ini adalah modal Anda di masa depan nanti, juga modal di hari kiamat kelak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal saleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Ya, jadi itu adalah ungkapan dari orang-orang yang menyesal di hari kiamat nanti. Kenapa menyesal? Karena tidak memanfaatkan waktu ketika di dunia untuk sebaik-baiknya menjadi seorang hamba yang saleh. Ya, nah karena itu ya, mantan
biarkan dia dengan hidup dia saat ini. Anda perbaiki kualitas diri Anda menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah, apapun persoalan dalam kehidupannya, persoalan ekonomi, persoalan pendidikan, persoalan cinta, kalau dekat dengan Allah, pasti akan Allah berikan pertolongan yang terbaik. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.